Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Zain's Family Kuwait. Hari ini aku mau membuat sambal gado-gado. Sambal yang aku bikin ini praktis, nggak pakai ribet, dan rasanya enak banget. Meskipun no kentang dan no santan. Ini dia bahan-bahan untuk membuat sambal gado-gado. Di sini ada cabai merah, kalau ingin pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Lalu ada bawang putih, ini kita gunakan secukupnya. Ada juga kacang, kacangnya nanti akan aku goreng sampai matang. Kemudian di sini aku menggunakan saus kacang ya, selai kacang. Sambal gado-gado yang aku sharing hari ini no santan dan no kentang. Biasanya banyak orang menggunakan kentang rebus atau kentang kukus untuk memberikan rasa yang kental untuk bumbu kacangnya ya. Tapi di sini aku hanya menggunakan saus kacang. Dan di sini ada gula merah. Ini aku nggak pakai semua, aku menggunakan hanya setengahnya aja. Kemudian ada gula pasir dan kecap manis. Tentu saja garam ya. Pertama-tama aku mau goreng dulu kacangnya sampai matang. Ketika menggoreng kacang, kita harus sering mengaduk-aduk seperti ini supaya kacangnya matang merata dan gak gosong. Teman-teman, bunda-bunda semua silahkan mencoba bumbu kacang untuk gado-gado ini ya. Meskipun simple, praktis, tapi rasanya enak banget, gak kalah dengan bumbu kacang yang dijual oleh abang-abang yang jualan gado-gado. Nah, ini kacangnya udah matang merata, aku saring dan aku sisihkan, aku biarkan sampai dingin sebelum aku haluskan. Nah, di sini bawang putihnya mau aku goreng sebentar. Minyaknya ini aku gunakan bekas menggoreng kacang tadi ya, Mams. Kita masak bawang putihnya sampai wangi dan berwarna sedikit kekuningan. Nah, ini udah berwarna kekuningan, kita angkat dan kita sisihkan. Ini mau di blender bersama dengan cabai merah ya. Nah, masih dengan minyak yang sama, aku tumis bumbu halusnya yang terdiri dari cabai merah dan bawang putih yang telah kita goreng sebentar tadi. Kita masak sampai bumbu tumisan ini matang dan wangi ya, supaya bumbu kacang kita awet dan tahan lama, alias nggak cepet basi. Nah, ini udah berminyak bahan tumisannya dan udah mateng juga, wanginya udah menyebar ya, udah kemana-mana. Kalau udah seperti ini, bisa kita masukkan bumbu kacang. Di sini aku blender aja bumbu kacangnya.
Nah, ini kan kental banget. Aku tambahkan dengan air secukupnya ya. Jadi aku masukkan air di blender sekalian ngebilas blendernya tadi. Dan ini aku tambahkan lagi ya dengan sedikit air. Lalu kita aduk-aduk supaya rata. Untuk membuat bumbu kacang ya, kita nggak perlu khawatir kalau bumbunya keenceran seperti ini, karena ketika dimasak dia memang encer. Tapi apabila sudah dingin, dia akan mengental dengan sendirinya. Kemudian masukkan gula merah, ini aku pakai setengahnya aja tadi. Lalu masukkan sedikit garam dan gula pasir. Jadi untuk manis dari bumbu kacangnya untuk sayur gado-gado aku hari ini, aku masukkan gula merah ditambah dengan gula pasir. Lalu tambahkan juga kecap manis secukupnya. Kita aduk-aduk lagi yang rata. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Dan harus sering diaduk ya, supaya bawahnya nggak gosong dan nggak lengket. Nah, ini udah mendidih. Dan tadinya tampak encer banget, sekarang udah mulai mengental sedikit. Nah, di sini aku menambahkan saus kacang. Aku masukkan 1 sendok muncung seperti ini ya. Bumbu kacang ini kan, saus kacang ini memang sudah gurih dan enak ya. Jadi kalau kita campur di olahan bumbu kacang itu rasanya makin sedap. Dan ini udah mendidih, kita tetap masak sampai benar-benar tanek ya, mengeluarkan minyak. Api yang digunakan adalah api sedang. Dan ini tampak airnya udah mulai menyusut. Bumbu kacangnya juga udah mulai berubah warna lebih kecoklatan dan lebih kental. Dan ini dia, bumbu kacang untuk bumbu gado-gado sudah matang. Rasanya juga sangat enak dan mantep banget. Sekarang bisa kita siram di atas sayuran yang udah kita rebus. Ini dia ya, sayuran yang aku gunakan adalah sayur kol, sayur kangkung, kacang panjang, kemudian ada mentimun ya. Untuk ketiga sayur tadi aku rebus sebentar kecuali timun. Dan pendampingnya aku beri telur rebus yang udah aku belah seperti ini. Tinggal diberi topping kerupuk, rasanya enak banget. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.